Ketika seorang bayi ingin mulai merangkak, maka dia membutuhkan satu hal, yaitu niat yang sangat kuat. Dan niat yang sangat kuat ini sudah tertanam di dalam dirinya, Tuhan titipkan ketika dia dilahirkan. Kemudian ketika dia ingin mulai berjalan dan akhirnya bisa berlari, dia membutuhkan satu hal lagi, yaitu latihan secara terus-menerus. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman, atau kamu semuanya bisa panggil saya Mas Omen. Kali ini saya menyapa kawan-kawan berkenaan tentang program terbaru kita, yaitu Speak Up, yang setiap hari Sabtu pukul 20 Indonesia bagian Barat. Nah, untuk teman-teman dari kemarin kan saya belum menyampaikan apa sih runtutannya ataupun kerangka ketika teman-teman menyampaikan. Walaupun sebenarnya saya sudah menyampaikan beberapa ketentuan ya, yang salah satunya adalah 3 menit untuk menyampaikan. Tapi teman-teman udah tahu belum 3 menit ini pembagiannya seperti apa? Nah, untuk kali ini maka saya akan berikan pengarahannya ataupun ya perkenalannya lah, kira-kira pembagian 3 menit ini itu seperti apa. Namun sebelumnya saya hanya mengingatkan kepada teman-teman semuanya, ketika teman-teman ingin mulai belajar public speaking, seperti halnya yang saya sampaikan di awal, ketika seorang bayi ingin mulai merangkak, niatlah yang harus teman-teman kuatkan. Begitu juga dengan teman-teman yang ingin belajar public speaking, kuatkanlah niat untuk belajar public speaking. Gimana caranya untuk meningkatkan niat agar teman-teman itu bisa melakukan tindakan atas kemauan tersebut? Ya udah, cari deh atau perdalam deh, kira-kira sebenarnya apa sih manfaat untuk public speaking ini di dalam kehidupan teman-teman. Kalau memang belum dapet, ya cari lagi, dan cari lagi, temukan, agar teman-teman mulai sadar dan akhirnya niatnya semakin kuat. Ketika niat semakin kuat, maka yang kedua adalah latihan harus dilakukan. Latihan akan lebih mudah untuk dilakukan. Ketika seorang bayi mulai mau berjalan dan akhirnya bisa berlari, dia membutuhkan repetisi. Repetisi apa? Repetisi latihan berjalan ataupun bahkan nantinya berlari. Walaupun mungkin dia jatuh, dia bangkit lagi. Walaupun dia jatuh, terus ya berdiri lagi, lari lagi. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin terus mengasah skill public speakingnya, agenda kita itu yang hari Sabtu adalah salah satu bentuk latihan. Kalau teman-teman pernah dengar teori 10.000 jam, ya itu salah satunya. Speak Up yang hari Sabtu ini adalah salah satu bentuk kita untuk menambah jam terbang kita dalam manggung atau menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Jadi jangan sampai kelewat ya. Oke, ketika teman-teman sudah mulai menyadari, kemudian akhirnya niatnya semakin tumbuh dan akhirnya mulai ikut di Speak Up ini, teman-teman harus mengetahui yang satu hal ini juga nih. Karena saya sudah singgung bahwa ada 3 menit yang teman-teman harus lakukan di dalam Speak Up barusan, ataupun harus manfaatkan di dalam 3 menit tersebut. Kira-kira mau ngapain aja sih? Oke, saya jelaskan. Dalam 3 menit ini, teman-teman bisa menggunakannya untuk yang pertama adalah opening, yang kedua adalah inti ataupun tema yang penyampaiannya, kemudian yang ketiga adalah closing ataupun penutup. Saya ulangi lagi, opening, kemudian intinya, kemudian yang ketiga adalah closing. Dan di pembagian ini jangan sampai untuk awalan ataupun di akhir itu terlalu banyak waktu yang dibuang-buang oleh teman-teman karena mungkin terlalu panjang. Cukup singkat aja, 15 detik atau bahkan mungkin maksimal 30 detik untuk awalan ataupun akhiran, opening ataupun closing. Yang harus diperpanjang adalah waktunya di sini, di yang tengah-tengah ini. Karena apa? Di dalam tengah-tengah ini pun teman-teman bisa dibagi menjadi 3 juga. Oke, 3 ya. Ingat-ingat, 3 di tengah-tengah juga ada 3 lagi. Maksudnya apa? Di dalam tema ini, untuk yang pertama, teman-teman sampaikan latar belakangnya. Latar belakang ini bisa dalam bentuk keresahan diri ataupun keresahan orang lain. Artinya, sesuatu hal yang memang ingin disampaikan. Apa sih latar belakangnya? Apa sih yang membuat teman-teman resah? Sampaikan di sana. Saya lebih menyarankan adalah sesuatu hal yang memang dekat dengan kita. Kalau kita penjual bakso, ya kita sampaikan berkenaan tentang mungkin tutorial, kita mau menyampaikan sesuatu gitu, karena memang nggak banyak orang yang tahu, ya keresahannya seperti itu. Atau seorang guru ingin menyampaikan sesuatu tentang keguruannya,
Ya udah, latar belakangnya apa? Masalahnya apa sih sebenarnya latar belakang yang akan disampaikan? Keresahannya apa sih? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah ya penyampaian hal yang kita ingin sampaikan. Tema tersebut disampaikanlah, dijelaskanlah. Ketika sudah dijelaskan, baru jangan dilupakan untuk memberikan sebuah solusi. Saya ulangi lagi, solusi. Jangan sampai tidak memberikan sebuah solusi ketika kita menyampaikan sesuatu. Ada keresahan, ada masalah, harus dibarengi dengan solusinya. Kemudian di closing, teman-teman bisa menggunakan sebuah kesimpulan. Itu yang paling sederhana banget. Kesimpulan ataupun harapan. Jadi apa sih poin-poin yang diberikan kepada audiens? Sampaikan lagi secara singkat. Setelah itu ada closing statementnya ditambahkan. Mungkin pakai quote lagi, mungkin kata-kata yang lebih wow lagi. Di sini kita nggak bahas itu ya, teman-teman. Silahkan cari di Google, itu banyak banget. Cari contoh opening, contoh closing gitu. Nanti kita praktekkan di sana, kita akan evaluasi. Mungkin ya sedikit-sedikit saya akan contohkan di Speak Up ya. Makanya teman-teman yang belum daftar, silahkan daftar. Sekarang aja itu udah lebih dari 40. Padahal 1 minggu aja, ataupun 1 hari dalam 1 minggu di hari Sabtu, itu kita butuhnya cuma 9 orang. Itu artinya apa? Artinya butuh beberapa minggu sampai akhirnya selesai dan balik lagi ke depan. Terus gimana solusinya? Ya udah, ikuti aja dulu. Semoga saja kita bisa menambah jam speak up-nya ya. Karena kan kita cuma sejam. Bisa jadi mungkin harinya ditambah ataupun jamnya yang ditambah. Ya semoga saja, doakan saja ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi. Untuk yang pertama adalah opening, yang kedua adalah isi ataupun temanya, yang ketiga adalah closing. Oke, yang tengah-tengah ini pun teman-teman harus memperhatikan. Yang pertama di dalam tengah-tengah tersebut adalah latar belakang masalah ataupun keresahan yang ingin disampaikan, keresahan diri ataupun keresahan lingkungan. Saya sarankan yang berhubungan dengan diri teman-teman. Kalau memang guru ya silahkan sampaikan tentang keguruannya. Kalau memang pedagang, sampaikan tentang kepedagangannya. Yang entrepreneur silahkan entrepreneur, yang pelajar ya pelajar, ataupun sesuatu hal yang memang ingin diminati. Oke? Kemudian yang terakhir adalah closingnya. Closing itu bisa berupa kesimpulan, kemudian bisa juga harapan, tapi tambah dengan apa? Closing statement yang lebih wow. Bisa menggunakan mungkin pantunnya, bisa menggunakan kata-kata quote ataupun hal lainnya. Oke? Mungkin gitu aja yang perlu saya sampaikan. Ya, satu lagi. Di dalam tema yang tengah-tengah ini, ketika teman-teman menjelaskan ada namanya latar belakang, kemudian penjelasan di tema, jangan lupakan untuk menyamakan definisi. Kenapa? Kalau teman-teman menyampaikan sesuatu tapi definisinya berbeda antara saya dengan teman-teman, itu akan bermasalah. Contoh sederhana ketika saya menyampaikan bahwa fungsi dari jam. Nah, teman-teman nggak menyampaikan jam apa? Jam tangankah? Atau jam dinding? Karena itu akan berbeda. Makanya ketika menjelaskan sesuatu di latar belakang, kemudian penjelasan, nah di dalam penjelasan ini sampaikan jam yang dimaksud itu jam apa. Karena akan berbeda sekali ketika jam dinding dan jam ini. Kalau jam dinding fungsinya ya kita tahu untuk melihat waktu kan. Tapi kalau untuk jam tangan otomatis ada tambahan lagi, hiasan yang kita kenakan, aksesoris yang kita kenakan dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Jangan sampai saya memahami gajah, teman-teman pahamnya itu adalah semut. Menyampaikan ya akhirnya nggak nyambung. Oke? Itu aja yang perlu saya sampaikan. Untuk teman-teman yang memang mau follow ataupun subscribe untuk YouTube saya yang baru banget dibuat, jadi belum ada video kecuali yang ini. Silakan subscribe, silakan share ke teman-teman yang lainnya. Barangkali ada yang mau ikut juga di Speak Up kita per hari Sabtunya. Oke, saya tunggu untuk teman-teman di hari Sabtu di jam 8.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Persiapkan diri kamu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. See you dan bye-bye.